Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba bil islami dina bi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasulina bil qur'ani imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan dalil sifat wahdaniyah. Rohim mana Rohim? Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wad dalilu ala wujubil wahdaniyati lahu ta'ala. Adapun bukti atau argumen ala wujubil wahdaniyah tentang tentang wajibnya sifat wahdaniyat lahu ta'ala bagi Allah ta'ala adalah wujudul alami, adalah adanya alam semesta. Jadi adanya alam semesta ini bukti bahwa Allah itu esa ya. Nanti ada hubungannya dengan wahdaniyat fil af'al yang kemarin saya sampaikan. Fa idza kana lahu syarikun fil uluhiyah falau kana lahu syarikun fil uluhiyah, seandainya ada seandainya ada lahu bagi Allah Ta'ala apa syarikun, seandainya ada lahu bagi Allah Ta'ala apa syarikun sekutu, seandainya ada sekutu bagi Allah Ta'ala fil uluhiyah dalam persoalan ketuhanan, dalam status ketuhanan, seandainya Allah memiliki sekutu dalam status ketuhanan, la yakhlu al-amru, pasti la yakhlu al-amru pasti fa imma ayyattafiqo ala wujudil alam. Pasti opsi yang pertama ini fa imma ini maksudnya opsi yang pertama ya. Fa'ima opsi yang pertama atau boleh jadi ayat tafako akan sepakat siapa kedua Tuhan tadi, yaitu syarikun dan Allah Ta'ala, Allah dan sekutunya tadi, akan sepakat keduanya ala wujudil alam, untuk menciptakan alam. Pasti keduanya akan sepakat untuk menciptakan alam. Bi ayyakula ahaduhuma, dengan menyatakan ahaduhuma salah satu di antara keduanya, dengan menyatakan salah satunya, ana ujiduhu saya mau menciptakan alam, wa yaqulu al-akharu, dan berkata siapa yang lain, Tuhan yang lain maksudnya, menyatakan apa? Ana ujiduhu ma'aka, saya mau menciptakan alam ma'aka, bersamamu. Seandainya dua Tuhan sama-sama sepakat untuk menciptakan alam. Lina ta'awuna alaihi, untuk saling menolong, untuk saling membantu ya. Ini opsi yang pertama. Wa imma, atau opsi yang kedua, ayyahtalifa, keduanya berselisih. Kedua Tuhan itu berselisih. Fayaqulu ahaduhuma, berkata salah satunya, ana ujidul alami bikudroti, aku ingin menciptakan alam bikudroti, dengan kekuasaanku. Aku ingin menciptakan alam bikudroti, dengan kekuasaanku. Wa yaqulul akharu, dan berkata yang lain, ana uridu adama wujudihi, aku ingin meniadakan alam. Jadi Tuhan yang satu mau menciptakan alam, sementara yang lain ingin meniadakannya. Fa in ittafaqu ala wujudil alam,
Seandainya sepakat kedua Tuhan itu, wa ini fa ini tafaqo, jika sepakat kedua Tuhan itu, ala wujudil alami, untuk menciptakan alam. Ketemu Ishak? Untuk menciptakan alam. Bi an aujadahu ma'an, dengan menciptakan siapa keduanya, hu kepada alam, ma'an secara bersamaan. Wa wujida, lalu tercipta apa alam, bi fi'lihima, dengan tindakan keduanya. Dengan tindakan keduanya, lazima ijtima'ul mu'athiraini ala atharin wahidin. Ini kalian garis bawah ini. Lazima niscaya ijtima'u mu'athiraini, bergabung atau terhimpun mu'athiraini, dua sebab, ala atharin wahidin, pada satu akibat. Wahwa muhalun, dan itu mustahil. Wahwa muhalun, dan itu mustahil. Oke, cukup sampai di situ saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau jelaskan tentang wahdaniyat fil af'al, sekaligus ini pembuktian ya bahwa memang pencipta itu harus satu, karena kalau dua itu pasti problem. Entah dia sama-sama Tuhan atau kemampuan menciptanya saja, ini sama-sama menjadi problem ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara umum ini pembahasan tentang wahdaniyat fil af'al, bahwa Allah Ta'ala itu esa di dalam masalah penciptaan. Jadi yang dimaksud wahdaniyat fil af'al adalah Allah itu esa di dalam masalah penciptaan. Maksudnya tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah Ta'ala. Jadi yang bisa menciptakan hanya Allah saja. Itu yang dimaksud wahdaniyat fil af'al. Kalau hanya Allah saja yang bisa menciptakan, maka tidak ada yang lain yang bisa menciptakan. Nah, saya kemarin memberi contoh, seandainya kita makan, maka bukan nasi yang membuat kita kenyang, namun Allah Ta'ala. Begitu. Nah, di antara argumen dalam ilmu tauhid, jadi secara rasional bagaimana membuktikan memang itu betul-betul terjadi. Nah, maka di antaranya adalah dengan tadi, seandainya memang ada dua objek, seandainya memang ada dua zat ya yang sama-sama bisa menciptakan, maka yang saya tadi minta garis bawahi adalah lazima ijtima'u mu'athiraini ala atharin wahidin. Kalau ada dua subjek yang menciptakan, maka dia pasti ijtima'u mu'athiraini ala atharin wahidin. Ada dua sebab yang terhimpun dalam satu akibat, dan itu mustahil ya. Katakanlah dalam kasus makan saja. Misalnya, apakah Allah Ta'ala yang menciptakan kenyang? Apakah Allah yang menciptakan kenyang? Atau katakanlah nasi yang menciptakan kenyang? Ini sifatnya, akibatnya satu, yaitu kenyang, tapi subjeknya dua. Ini secara rasional, ini mustahil. Ada dua sebab pada satu akibat, itu mustahil ya. Apapun contohnya. Misalnya kalian mau ngasih contoh, tapi kan ada rumah ini bisa dibangun oleh 2 atau 3 tukang. Tetap saja yang perlu diingat adalah sebab dan akibat yang dia lakukan itu beda. Misalnya tukang yang satu misalnya memaku, sementara tukang yang satu menggergaji. Itu kan beda. Ranahnya beda. Dia juga kalau maku misalnya nggak maku di tempat yang bersamaan, dia pasti misah-misah. Yang satu maku di kanan, yang satu di sebelah kiri. Jadi nggak mungkin terjadi secara bersamaan memang. Dua akibat ini nggak mungkin terjadi dua sebab ini tidak mungkin bisa memberi efek satu akibat secara bersamaan, itu nggak bisa. Makanya kalau Allah yang membuat kenyang, maka nasi tidak bisa membuat kenyang.
Tapi kalau nasi yang membuat kenyang, maka Allah tidak bisa membuat kenyang. Jadi ini diantara alasan wahdaniyat fil af'al. Nanti kita akan hubungkan dengan bagaimana teknis hukum alam itu terjadi. Kalau memang alam semesta ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, hanya Allah saja yang menjadi penciptanya, yang lain tidak. Artinya bukan hukum alam yang membuat alam ini berlangsung. Bagaimana biar akidah kita ini sesuai dengan katakanlah sains dan ilmu pengetahuan lainnya. Karena kalau kita cuma ngotot di persoalan kayak begini, maka kita akan ditolak ya. Jadi jelas-jelas kok kata mereka nasi itu membuat kenyang. Dari mana kemudian kita katakan bahwa Allah yang membuat kenyang? Setidaknya tadi di satu persoalan ini kita ingin sampaikan bahwa mustahil dua sebab menghasilkan satu akibat. Dua sebab pasti memiliki akibat masing-masing. Begitu. Tidak mungkin ada dua sebab kemudian akibatnya itu satu. Itu terhimpun dalam arti betul-betul satu aja. Kan karena nggak sama ya. Misalnya dua sebab itu adalah suami dan istri menghasilkan satu anak. Boleh nggak itu dikatakan sebagai dua sebab menghasilkan satu akibat? Tetap tidak boleh. Karena persoalannya adalah si suami itu memberikan sperma, sementara si istri menyediakan ovum. Berarti kan berbeda. Lalu setelah terjadi keduanya, persatuan antara sperma dan ovum itu kemudian terjadi janin. Tetap saja itu berbeda begitu. Yang dihasilkan oleh si bapak adalah sperma saja, kemudian yang dihasilkan oleh si ibu adalah ovum. Masalah jadi janin itu karena ada persatuan di antara keduanya, lalu dia menjadi janin. Jadi tetap saja ini bukan dua sebab yang menghasilkan satu akibat, enggak. Satu sebab menghasilkan satu akibat, sebab yang lain menghasilkan akibat yang lain, kira-kira seperti itu. Jadi kembali ke persoalan ini, Allah Ta'ala itu yang menyebabkan kenyang, sementara nasi tidak bisa menyebabkan kenyang. Ini yang dimaksud dengan la fi'la illallah, tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Ta'ala. Bagaimana kalau mau dirumuskan dengan hukum alam? Maka saya ingin buat satu skema yang walaupun nggak disebut dalam kitab ini, yang ini barangkali bisa membantu. Jadi kita itu tidak perlu kita bisa melihat kejadian di alam semesta dengan sudut pandang ini. Saya pikir ini skema yang sederhana. Dalam prakteknya lebih gampang. Jadi pahami bahwa ada sabab itu artinya penyebab ya. Kemudian ada musabab artinya akibat. Dan ada ini posisi Allah Ta'ala, musabbib. Jadi ada sebab, ada akibat yang kita pahami sebagai hukum alam ini. Tapi sebenarnya ada satu, yaitu musabbib. Musabbib itu adalah zat yang mengesahkan atau subjek yang mengesahkan sebab bisa menghasilkan akibat. Jadi posisi musabbib itu betul-betul penting karena dialah zat yang mengesahkan sebab bisa menjadi atau bisa membuat akibat atau tidak. Kasusnya adalah banyak ya. Dalam kasus tertentu, misalnya kasus tentang sebabnya adalah api. Lalu api itu bisa membakar. Nah, api bisa membakar itu bukan karena api yang membakar, tapi karena memang perkenan Allah Ta'ala. Makanya untuk kasus Nabi Ibrahim, ketika Allah menyatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin. Maka seketika api itu tidak bisa membakar lagi, melainkan dia justru dingin ya. Nah, itu pentingnya yang disebut sebagai musabbib. Walhasil al-fa'ilul hakiki, pencipta yang sejati itu adalah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tadi kalau Allah mau, walaupun ada api tetap saja tidak terbakar. Walaupun Allah mau, seandainya nggak ada bahan bakar apapun lalu tiba-tiba mau dibakar, kayak misalnya neraka ya tetap saja kalau mau dibuat terbakar sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ya tetap saja ada apinya.
nggak ada bahan bakarnya. Itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan sesuatu tidak butuh wasitoh. Wasitoh artinya perantara. Kalau Allah tidak butuh wasitoh, maka kita katakan la fi'la illallah, tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah Ta'ala. Begitu. Nah, nanti teman-teman tahu bahwa posisi sebab bisa menghasilkan akibat itu ternyata hukumnya jaiz. Nah, boleh-boleh saja api itu bisa membakar atau tidak. Itu hukumnya jaiz semuanya ya. Semua hubungan antara sabab dan musabab ini menurut Asy'ariyah ini hukumnya jaiz. Kalau jaiz maka dia butuh perkenan Tuhan. Jadi posisinya seperti itu. Kita tidak mengingkari hukum alam bahwa api itu membakar secara adiyah, secara kebiasaan iya. Tetapi kalau Tuhan tidak memperkenankan, maka api itu tidak bisa membakar. Jadi kalau kita berasumsi bahwa kita hidup ini hanya karena makan, katakanlah begitu. Makanya kalau nggak makan kita akan mati. Itu adalah hukum adiyah, hukum kebiasaan. Karena kalau Allah berkehendak, bisa kok ada sesuatu yang hidup walaupun dia nggak makan. Apa Udin? Misalnya para malaikat itu mereka ada tidak makan, la akla la surba wala nauma lahum, juga tidak tidur, tapi kalau Allah berkehendak ya ada mereka itu. Pun juga kita, kalaupun kita misalnya mau makan dalam rangka hifdzul hayah, menjaga kehidupan kita, lalu Allah tiba-tiba ingin mencabut nafas kita, ya bisa saja. Walhasil makan atau minum itu adalah sababun adiyun. Dia adalah sebab yang bersifat kebiasaan. Makanya kalau Allah mau mencabut nyawa seseorang, jadi nggak nunggu harus tua dulu, nggak nunggu harus sakit dulu, nggak nunggu harus ditimpa hal-hal tertentu, kecelakaan misalnya. Mau diam-diam lalu dicabut nyawanya juga bisa Udin ya. Nah, diam-diam tiba-tiba tidur bisa nggak Din? Bisa. Nah begitu kira-kira. Makanya keyakinan wahdaniyat fil af'al ini adalah keyakinan yang saya pikir cukup cukup esensial dalam hal apapun. Kalau ada suatu persoalan yang sudah mentok, ya Anda membaca la ilaha illallah itu udah luar biasa ya. Begitu. Secara pribadi biasanya ini saya pakai terutama dalam persoalan tidur. Karena di beberapa momentum terutama dulu, kalau sekarang udah nggak terlalu. Di momentum tertentu itu kadang saya dulu masih jadi lurah terutama. Jadi banyak pengalaman hal-hal tertentu lah. Di antaranya harus ngurusin beberapa acara. Saya waktu itu sempat 2 hari insya Allah. Itu nggak tidur memang. Tapi kemudian ada momen tertentu atau ada waktu tertentu untuk istirahat. Dan di situ kemudian ya walaupun kita ngaji begini ini lo bisa dipakai dalam kehidupan. Jadi saya betul-betul yakin bahwa sebenarnya hukum alam saja yang membuat kita menyatakan saya harus tidur biar segar. Itu sebenarnya hukum alam. Karena seandainya Allah berkehendak, saya nggak butuh itu lo tetap bisa. Atau tadi itu saya butuh tidur katakanlah 8 jam menurut dokter untuk sehat. Tapi seandainya Allah berkehendak, saya tidur 1 jam itu udah cukup. Begitu Din ya. Jadi kayak kasus tadi malam itu sampai menjelang subuh itu terlalu lama tidurnya. Kan begitu. Nah, makanya saya sangat yakin dengan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu istirahat. Kan ada kan orang yang banyak tidurnya tapi dia juga nggak seger. Tapi ada orang yang sedikit tidurnya, kemudian dia bisa sehat kok. Nah, di antaranya adalah sebelum tidur membaca itu, wa ja'alna naumakum subata. Nah, itu tidur yang berkualitas, biasanya seperti itu. Man nanti datang jam berapa Man? Oh iya.
Jadi untuk persoalan masalah sabab musabab yang perlu diingat adalah adanya musabbib. Jadi tetap tidak, sabab itu tidak dianggap sebagai sebab yang hakiki. Dia adalah sababun adiyun. Al-fa'ilul hakiki yang menciptakan secara sejati itu tetap Allah Ta'ala ya, musabbibnya. Kenapa ya tadi itu? Karena kalau Allah berkehendak, nasi itu tidak bisa membuat kenyang. Tapi kalau Allah berkehendak, dia nggak makan nasi juga bisa kenyang. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan kenyang terhadap nasi itu adalah sababun adiyun, kebiasaan saja. Begitu. Dan seandainya Allah berkehendak ada orang yang dikasih kenyang tanpa harus makan, itu bisa-bisa saja. Tuh Allah menciptakan sesuatu dari ketiadaan itu loh bisa. Apalagi kenyang kok harus dari sesuatu yang wujud begitu loh. Harus makan dulu baru kemudian kenyang. Makanya tidak heran kalau ada mukjizat ataupun karomah yang itu khawarikul adah, sifatnya adalah menyelisih kebiasaan. Ya karena alasan kenapa kita harus menempuh hukum alam, karena kita bukan wali ya. Kita juga bukan para nabi. Kita pakai hukum yang umum. Seandainya kita adalah orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, maka minta gunung jadi emas pun akan terjadi. Kira-kira seperti itu. Nah, yang paling penting untuk kita yakini adalah tadi itu, masalah ada sebab, ada akibat yang ranahnya adalah kebiasaan, tapi juga yakinilah bahwa ada musabbib. Karena kalau kita meyakini sebab akibat itu pasti hukumnya. Pasti itu maksudnya adalah wajib akli. Nah, ini ada problem nanti. Makanya para ulama mengatakan orang yang menyatakan demikian sama dengan orang fasik katanya. Alasannya adalah misalnya kita berasumsi api itu pasti membakar dan kalau kita kena api kita mati. Maka dia akan kesulitan meyakini bahwa neraka itu kekal. Kok ada orang dibakar tapi dia tetap hidup di neraka misalnya. Padahal katanya kalau kita dibakar nanti mati. Kok di neraka kekal? Maka dia sulit menerima informasi-informasi yang seperti itu. Kalau dia meyakini tentang kebenaran hukum alam itu sebagai kepastian yang mutlak. Makanya hukum alam itu diposisikan secara akal, dia hukumnya jaiz. Nah, tapi karena walaupun jaiz tetap dia harus ditempuh ya. Tetap saja dia harus ditempuh karena kita bukanlah wali ataupun bukan nabi. Hukum alam itu tetap ditempuh. Kalau lapar ya kita makan. Nah, begitu. Tapi di momen-momen tertentu, kalau Allah mau menampakkan kekuasaannya, walaupun sebenarnya kuasa Allah itu ada di hal yang jaiz juga, asalkan kita mau merenung. Seandainya Allah menampakkan sesuatu yang sangat berbeda, maka itu sah-sah saja ya dan bisa. Kira-kira seperti itu. Jadi alasan kenapa pasti dalam af'al itu hanya satu, tidak mungkin dua, tadi itu yang kalian garis bawahi. Lazima ijtima'u mu'athiraini ala atharin wahidin wa huwa muhalun. Pasti akan terhimpun dua sebab dalam satu akibat dan itu mustahil. Sama dengan tadi Anda menyatakan Allah yang menciptakan kenyang, nasi juga menciptakan kenyang. Nah, ini mustahil sebenarnya, harus ada salah satunya yang menjadi fa'ilul hakiki. Maka kalau dalam sudut pandang wahdaniyat fil af'al, skema yang sangat tepat adalah yang di sini ya. Ini skema yang tepat. Jadi sebab menghasilkan akibat itu karena musabbib. Maka fa'il yang hakiki adalah musabbib. Allah Ta'ala itu sendiri. Musabbib adalah tadi ya, zat yang memperbolehkan sebab itu menghasilkan akibat. Jadi seandainya sang musabbib tidak memperkenankan sebab itu menghasilkan akibat, maka itu enggak jadi. Mau ada api tetap saja tidak terbakar. Begitu. Jadi untuk kasus wahdaniyat fil af'al, kira-kira demikian salah satu atau di antara rasionalisasinya. Makanya menurut ulama Ahlus Sunnah, kita ini tidak punya af'al sama sekali. Tidak bisa menciptakan maksudnya. Karena al-fa'ilul hakiki huwallah, adalah Allah Ta'ala. Begitu. Dan untuk nyampe ke ini ya, ke pemahaman ini,
mensyaratkan perenungan dan bacaan juga sebenarnya. Karena saya hanya bisa meringkas 1 atau 2 poin saja, selebihnya harusnya kalian cari sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk merenungi lebih lanjut terkait dengan seandainya ada 2 Tuhan, ini sama-sama mustahil. Ada alam semesta. Karena kalau seandainya ada 2 Tuhan, itu pasti yang satu akan mengikuti kehendak yang lain. Ketika ingin menciptakan alam, kalau mereka itu sepakat ya. Berarti yang punya kehendak atau ide pertama dialah Tuhan sebenarnya. Jadi bayangan-bayangan yang kayak begini kayaknya harus direnungi dengan baik, Udin ya. Direnungi. Ya. Kan ditiduri. Renung tidur. Nah, tapi saya ingin fokusnya di wahdaniyat fil af'al saja, karena untuk kalau ada 2 Tuhan dan seterusnya ini ada 6 argumen sebenarnya untuk menunjukkan Allah itu esa. 6 argumen yang saya maksud adalah seandainya ada 2 Tuhan, pasti keduanya akan sepakat. Kalau sepakat, tetap saja tidak akan bisa menciptakan alam. Kesalahan kesamaan Tuhan atau Tuhan sepakat ini ada 4. Kemudian seandainya Tuhan itu bertentangan, itu gimana? Wah, itu ada 2 nanti. Nah, cuma itu terlalu teoritis. Gini aja ini kan gak terlalu teoritis. Udin dah ngantuk kok. Apalagi yang teoritis, nanti tidur. Jadi kita cukupkan di wahdaniyat fil af'al saja. Artinya Allah itu esa di dalam penciptaan. Maksudnya segala apapun yang terjadi di alam semesta itu pasti perkenan Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Apakah kita tidak ikut andil sehingga apapun yang terjadi karena itu memang milik Allah Ta'ala atau dilakukan oleh Allah Ta'ala, kita kemudian gak kena taklif, gak kena tanggung jawab? Nah, tentu jawabannya tidak. Kita tetap ikut andil ya, karena sababnya itu jelas kita, begitu. Secara gampang, kalau misalnya saya kehilangan HP saya diambil sama Udin, lalu ketika ditanya kok ngambil HP saya, Din? Nah, ini karena Allah Pak yang menggerakkan saya. Nah, kalau pakai skema tadi, sababnya kan jelas Udin. Musababnya adalah HP saya hilang. Musabibnya adalah Allah Ta'ala. Jadi ketika saya tanya ke Udin, kok di HP saya diambil, lalu dijawab ya karena Allah Ta'ala, kata. Maka kasus seperti itu bagaimana? Langsung melarikan akibat terhadap musabib. Itu juga tidak diperkenankan karena menyelisihi hukum di fikih. Ini hukum masalah akidah memang fa'ilul hakiki huwallah. Allah adalah fa'il hakiki itu dalam akidah. Tapi dalam syariat, tadi tangan siapa yang megang? Oh, tangan Udin, ya dipotong kalau begitu kelaminnya. Nah, kira-kira kayak tadi. Jadi analoginya itu seperti listrik ya. Listrik adalah energi secara umum, adalah musabib. Tapi kan ada lampu yang kemudian dia bercahaya. Makanya dikatakan kalau lampu itu memang bercahaya dengan dirinya sendiri, harusnya ketika nggak ada listrik dia juga tetap hidup. Faktanya kan tidak. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang seperti itu. Jadi dalam masalah akidah, karena akidah ini bicara keyakinan, apapun yang terjadi di alam semesta, tetap saja kita harus meyakini khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Tapi tadi konsekuensi hukum di dalam ilmu fikih atau ilmu hukum pidana ataupun perdata dan lain sebagainya, hukum-hukum negara ini, itu juga kita pakai ya. Artinya di persoalan akidah. Karena makanya kalau untuk belajar tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang perlu dibedakan adalah mana ranah akidah dan mana ranah fikih. Bahkan ada ranah tasawuf. Misalnya ada kasus tertentu ya, misalnya ada seorang pencuri. Maka dalam akidah kita harus meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah Ta'ala, termasuk pencuri itu. Jadi pencuri itu bisa melaksanakan niat buruknya, itu juga karena Allah Ta'ala memperkenankannya. Itu dalam masalah akidah. Dalam fikih, kalau dia pencuri, kita perlu memotong tangannya. Itu dalam fikih. Dalam tasawuf beda lagi.
Dalam tasawuf ketika kita melihat fenomena seperti itu, bahwa ada orang yang mencuri, maka kita akan menyatakan, ya alhamdulillah saya tidak dijadikan orang seperti itu oleh Allah Ta'ala. Karena seandainya Allah berkenan, Allah berkehendak, saya bisa kok dijadikan sebagai seorang pencuri. Tapi kok Allah memilih saya sebagai orang yang tidak mencuri, maka ini dimensinya adalah dimensi tasawuf. Begitu. Jadi beda sudut pandang ya antara dalam ilmu akidah, tasawuf dan fikih. Orang yang sanggup memadukan ketiganya adalah itu yang disebut orang yang hebat. Dan harus tahu-tahu sendiri mana ranah akidah, mana ranah tasawuf ataupun ranah fikih. Harus pandai-pandai melihat itu. Oke, secara umum begitu cerita barangkali, cerita tentang wahdaniyat fil af'al. Sampai di sini ada problem? Ada pertanyaan, Udin? Hah? Ngantuk? Ini konter pernyataan yang kemarin terakhir dengan Maulana Jalaluddin Arumi tentang nasi. Ngonter? Yang ini? Menurut Jalaluddin Arumi itu kan nasi karena ketika dibiarkan dia basi. Bagaimana sesuatu yang basi bisa menghidupi diri sendirinya? Itu kan tidak mungkin. Basi berarti kan dirinya sendiri itu loh tidak bisa dihidupi. Tapi berarti kan tidak bisa dihidupkan maksudnya. Kok bisa ngonter dari mana? Dari ya Allah yang memberi kehidupan ada Allah, bukan nasi. Kan sama. Maulana Rumi bilang yang memberi kehidupan siapa? Allah. Yang ini? Allah perantara nasi. Oh enggak, saya enggak bilang perantara. Wasitoh itu dalam ahlu sunnah juga keliru ya, melihat sesuatu sebagai perantara. Wa mayyakul bil quwati mudaati fadaka bit'iyun fala taltafiti. Jadi menyatakan bahwa Allah butuh perantara itu juga keliru. Enggak, sama aja. Rumi yang disampaikan oleh Maulana Rumi kemarin dengan yang saya jelaskan sama persis. Itu cuma cerita. Jadi ketika Maulana Rumi bilang bahwa nasi itu enggak bisa menghidupkan kita. Buktinya kalau dia dibiarkan sendiri ya dia basi. Walhasil nasi itu tidak bisa menjaga kehidupannya sendiri. Bagaimana mungkin dia menjadi sesuatu yang menyebabkan kita hidup? Menghidupkan dirinya sendiri aja nggak bisa. Nah, saya tidak menyatakan perantara ya dari tadi. Alasannya tadi, dalam ahlu sunnah menyatakan Allah butuh perantara itu dianggap bid'ah. Pandangan yang tidak tepat. Apakah kalau begitu kita tidak kita tidak butuh sebab adiyun, misalnya sakit butuh obat dan lain sebagainya, boleh. Tapi Anda menyatakan itu syaratnya satu ini, saya udah tulis ini, jaiz. Menganggap itu semua jaiz. Itu semua adalah jaiz. Artinya nggak mesti orang yang minum obat lalu sembuh. Maka kalaupun Anda menggunakan redaksi perantara nggak masalah. Seandainya Anda meyakini perantara itu jaiz. Jadi begitu. Poin intinya adalah meyakini apakah sababun adi itu meniscayakan akibat atau tidak. Kalau dia meyakini pasti menghasilkan akibat, maka itu salah. Nah, itu yang kepastian seperti itu yang menyatakan bil quwwatil mudaati. Jadi Allah meletakkan kekuatan pada satu benda tertentu lalu benda itu mengaktualkannya. Nah, itu fadaka bid'iyun. Itu adalah pandangan yang tidak tepat sebenarnya dalam masalah akidah. Makanya selama kita meyakini sebab itu adalah sesuatu yang jaiz saja, berarti kita menganggap Allah itu tidak butuh perantara. Seandainya Allah pakai perantara, ya nggak ada masalah juga. Seandainya Allah membuat kita kenyang dengan nasi, nggak ada problem. Seandainya Allah membuat kenyang kita tanpa nasi, juga nggak ada problem. Itu bukti bahwa nasi bukan perantara sebenarnya. Begitu, dia sesuatu yang hukumnya jaiz-jaiz saja, boleh ada, boleh tidak ada. Seandainya ada, karena dia jaiz kan nggak ada problem antara ada dengan tidak ada.
Kira-kira seperti itu. Walaupun secara umum orang-orang sering ya, kita ini kan disuruh cari perantara begitu-begitu. Obat, apa dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan ini, seandainya dia menganggap perantara itu sesuatu yang wajib bagi Allah, maka itu yang salah. Sesuatu yang wajib itu harus ada perantara, artinya Allah tidak bisa katakanlah menyembuhkan tanpa perantara itu. Maka itu akidah yang keliru, mewajibkan perantara. Tapi kalau dia bilang seperti itu dengan tujuan perantara itu jais-jais saja, boleh ada boleh tidak ada, karena Allah berhak menciptakan sesuatu, maka itu nggak ada problem. Keyakinan Allah menciptakan sesuatu butuh perantara itu problem ya. Kalau teman-teman renungi penciptaan awal itu bagaimana? Jadi itu meniscayakan tasalsul. Seandainya Allah butuh perantara untuk menciptakan, bagaimana ketika Allah menciptakan sesuatu pertama kali? Padahal tadi Anda katakan Allah menciptakan sesuatu butuh perantara. Ya kalau sekarang ini udah kesekian. Tapi penciptaan pertama bagaimana? Itu kan belum ada apapun. Maka kalau Allah menciptakan itu butuh perantara, pasti nanti terjadi tasalsul. Perantaranya butuh perantara lagi, perantaranya butuh, dan seterusnya. Jadi itu yang ingin saya konfirmasi, bahwa yang dikatakan oleh Maulana Rumi itu sama persis dengan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak ada perbedaan, cuma Maulana Rumi lebih menyederhanakan problem yang dibahas. Jadi kalau mau ditambah yang lebih pelik ya ada, cuma kayaknya kalian lebih pelik dengan menjaga kantuk kalian sendiri. Kira-kira seperti itu. Biarin saja. Oke, sampai di sini ada problem? Oke, kalau tidak ada kita sudahi ya. Besok kita masuk ke penjelasan kudroh. Dan kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut, silahkan dibaca-baca saja, atau nanti di kajian-kajian yang lainnya. Barangkali ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani falakini bihi danasitu hurdahu alayya indah hajati ilahi wa rahmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.